Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, Indra Syafri dan Sintayong berkolaborasi temukan permasalahan Timnas. Legenda Liverpool beri pesan penting untuk Garuda Muda. Tampil konsisten, pemain muda didesak gabung skuad Garuda. Dan Justin Hubner beri kabar apik jelang gabung Timnas Indonesia. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Pada bursa transfer paruh musim ini, Bayangkara FC melakukan perombakan besar-besaran termasuk dengan mendatangkan pemain keturunan yakni Raja Nainggolan. Ia tercatat merupakan salah satu pemain berdarah Indonesia yang memiliki pengalaman panjang berkompetisi di Eropa. Pemain berpaspor Belgia tersebut tercatat pernah membela beberapa klub seperti Cagliari, AS Roma, Inter Milan, Royal Antwerp hingga terakhir bermain di Divisi 2 Italia bersama SPAL. Kehadiran Raja diharapkan dapat mengangkat performa Bayangkara FC di sisa musim Liga 1 Indonesia karena klub tersebut tengah berjuang untuk keluar dari zona degradasi. Di samping itu, menanggapi hal tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut positif atas kehadiran mantan pemain Inter Milan dan AS Roma tersebut ke BRI Liga 1 2023-2024. Erick melanjutkan, Liga Indonesia bertekad menjadi liga terbaik di kawasan Asia Tenggara dengan kehadiran pemain-pemain level internasional seperti Raja semakin membawa liga meningkat levelnya di dunia internasional. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda Asia mendapatkan pil pahit di Piala Dunia U17, di mana mereka hanya mampu mendapatkan 2 poin di babak penyisihan grup. Hasil itu membuat mereka gagal melanjutkan perjalanannya di Piala Dunia U17 2023. Hal tersebut ternyata membuat legenda Liverpool buka suara. Luis Garcia memberi pesan kepada para pemain muda Timnas Indonesia U17 agar terus berkembang usai ajang Piala Dunia U17. Menurutnya, kerja keras adalah fondasi penting agar para pemain muda bisa mengembangkan kemampuan dan mempertahankan kiprah di dunia sepak bola. Berkaca pada performa para pemain muda Indonesia di Piala Dunia U17, ia mengungkap soal cara mengatasi fase tersulit pada awal karir sepak bola. Pria berusia 45 tahun itu sadar bahwa dunia sepak bola membutuhkan pengorbanan besar. Para pemain harus meningkatkan level fisik dengan porsi latihan lebih banyak, memperhatikan asupan gizi, serta meningkatkan skill dan taktik. Baginya, meningkatkan fisik dan skill saja juga tidak cukup. Luis Garcia mengatakan jika selama karir profesionalnya, ia sadar bahwa situasi sulit kadang datang pada waktu yang tak terduga. Sebab itulah, ia meminta para pemain muda terus bekerja keras dan menjaga hubungan baik dengan pelatih. Salah satu calon pemain Timnas Indonesia, yakni Justin Hubner, kini memberi kode terkait proses perpindahan status kewarganegaraan. Ya, pemain berusia 20 tahun itu sejatinya pernah menghentikan proses naturalisasinya usai Piala Dunia U20 Indonesia dibatalkan. Namun, seiring waktu berjalan, Hubner melanjutkan proses naturalisasinya dan dipastikan akan menjadi kekuatan Timnas Indonesia. Beberapa waktu lalu, prosesnya pun disebut sudah mencapai tahap akhir. Dengan begitu, Justin Hubner tinggal menunggu surat keputusan dari Presiden RI dan pengambilan sumpah sebagai WNI. Di tengah proses naturalisasinya yang terus berjalan, Justin Hubner lempar kode lewat unggahan di akun Instagram pribadinya. Dia menyebut akan berpergian pada 5 Desember 2023 meski tak mengungkap kemana dirinya akan pergi. Sontak, hal tersebut membuat supporter berspekulasi bahwa sang pemain akan mendarat di tanah air untuk menjalani sumpah WNI. Namun, ada juga yang menduga di tanggal tersebut dirinya akan berlaga bersama Wolverhampton U21. Sementara itu, terbaru, Justin Hubner dikabarkan masuk daftar pemain Arsenal versus Wolverhampton Wanderers pada laga pekan ke-14 Liga Inggris. Dengan demikian, Justin Hubner akan semakin dekat untuk mencatatkan debutnya di Liga Inggris bersama Wolverhampton Wanderers Senior. Hal tersebut tentu menjadi kabar bagus untuk sang pemain sebelum memperkuat Timnas Indonesia.
Kabar bahagia sedang menyelimuti salah satu pemain muda Timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, Fajar Fatur Rahman saat ini sedang menjalani karirnya bersama Borneo FC. Pemain berusia 21 tahun itu sejatinya selalu diberi kepercayaan pelatihnya, yakni Peter Hoekstra. Hingga berita ini dibuat, Fajar tercatat sudah melakukan 21 laga bersama tim berjuluk Pesut Etam tersebut. Walaupun hanya mampu mencetak 1 assist, peran sang pemain di Borneo cukup vital. Bermain sebagai bek sayap kanan, dirinya mampu membuat lini pertahanan Borneo cukup solid. Ia berhasil membantu tim kebanggaan warga Samarinda itu bercokol di puncak klasemen BRI Liga 1 musim ini. Berkat penampilan apiknya itu, Fajar Fatur Rahman berhasil menyabet penghargaan pemain muda terbaik bulan Oktober. Kendati demikian, para supporter pun berharap sang pemain segera dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia. Sebab Fajar dinilai tampil cukup konsisten musim ini. Apalagi dirinya juga berhasil menjadi top skor SEA Games 2023. Timnas Indonesia bakal menghadapi Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar. Dalam persiapannya itu, skuad Garuda dijadwalkan melakukan pemusatan latihan di Turki pada 20 Desember hingga 6 Januari mendatang. Namun, salah satu pemain andalan STY, yakni Elkan Bagot, terancam tak bisa ikut pemusatan latihan Timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023. Sebab padatnya jadwal klub sang defender Ipswich Town itu. Kompetisi di Inggris memang berbeda dibanding negara Eropa lain. Pada saat tes dilakukan, Ipswich Town harus menjalani 4 pertandingan di divisi Championship 2023-2024. Itu artinya terdapat kemungkinan Ipswich tak akan melepas Elkan ke skuad Garuda untuk persiapan Piala Asia 2023. Tapi Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, mengatakan PSSI terus berupaya agar para pemain abroad termasuk Elkan agar bisa merapat ke Turki. Sumarji menekankan permasalahan tersebut bisa dipecahkan asal komunikasi yang baik terus dijalin antara PSSI dengan pihak klub. Dia pun berharap tes Timnas Indonesia bisa lengkap dihadiri pemain. Direktur Teknik PSSI sekaligus pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri, buka suara terkait kekuatan Timnas Indonesia semenjak ditangani oleh Sintayong. Menurutnya, Timnas Indonesia secara perlahan mulai menunjukkan tajinya di kancah sepak bola level Asia. Misalnya saja, pelatih asal Korea Selatan itu berhasil membawa Timnas Indonesia semua level usia lolos ke Piala Asia. Selain itu, dengan mulai melakukan regenerasi pemain, STY banyak memanggil pemain muda potensial untuk ditempa mental dan fisiknya bersama Timnas Indonesia. Hal-hal mendasar yang menjadi kelemahan dari para pemain Indonesia kini sedikit demi sedikit mulai dibenahi oleh pelatih berusia 53 tahun itu. Coach Shin benar-benar menempa fisik dan juga mental dari para pemain Indonesia. Di samping itu, Indra Syafri juga mengungkap bahwa permasalahan pemain Indonesia adalah faktor fisik dan juga mental. Menurutnya, perihal teknik atau skill para pemain Indonesia memiliki kualitas yang sama dengan pemain di luar negeri. Namun baginya, untuk mencapai performa puncak dari seorang atlet, ada 4 faktor utama yang mendukung. Keempatnya yakni kekuatan fisik, mental, skill, dan kecerdasan taktikal.